Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menyusun kisi-kisi soal. Di sini saya menyusun kisi-kisi soal dengan materi bangun ruang. Kemudian dalam menyusun kisi-kisi soal ada beberapa langkah. Yang pertama, indikator atau tujuan. Ini teman-teman kompetensi dasar atau capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua ada indikator atau tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada materi. Yang keempat ada level kognitif. Yang kelima bentuk soal. Dan yang keenam pemberian nomor untuk soal. Oke baik teman-teman. Jadi pada kompetensi dasar atau capaian pembelajaran, yang mana kita mengukur kemampuan minimum yang harus dikuasai siswa pada suatu pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran tersebut. Sehingga di sini saya membuat 10 kompetensi dasar, yaitu mulai dari 1 sampai 10. Oke teman-teman, dengan indikator ini kita bisa mengukur perilaku atau kemampuan yang dapat diamati atau diukur setelah siswa mengikuti pembelajaran. Kemudian materi di sini isi atau bahan pembelajaran yang dipelajari oleh siswa-siswi untuk mencapai kompetensi dasar atau capaian pembelajaran tersebut. Kemudian untuk level kognitif adalah tingkatan kemampuan berpikir siswa yang ingin dicapai dalam pembelajaran dan diukur melalui soal atau tugas. Kemudian pada level kognitif ini sering juga kita kenal dengan kata lain dari taksonomi Bloom. Dalam taksonomi Bloom ada beberapa tingkatan level kognitifnya. Yang pertama C1 yaitu mengingat, C2 memahami, C3 penerapan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Kemudian yang terakhir bentuk soal. Bentuk soal itu bisa juga berupa uraian atau pilihan ganda. Di sini saya membuat kisi-kisi soal dalam bentuk uraian dengan materi bangun ruang. Oke baik teman-teman, di sini kita lihat kisi-kisi materi bangun ruang. Yang pertama indikator atau tujuan pembelajaran. Yang pertama menentukan total panjang rusuk dan diagonal bidang kubus jika diketahui luas permukaannya. Materinya kubus. Kemudian di sini untuk level kognitifnya C4. Yang mana C4 ini adalah analisis. Kemudian bentuk soal ini saya buat dalam bentuk uraian. Kemudian untuk pemberian nomornya saya berikan nomornya 1. Soalnya adalah 1, soal pertama. Kemudian kita lihat untuk indikator yang kedua. Indikator yang kedua yaitu menghitung waktu yang diperlukan untuk mengisi form balok hingga penuh dengan debit air tertentu. Di sini untuk materinya balok. Kemudian untuk level kognitifnya yaitu C4. Sama juga dengan soal nomor 1 yaitu C4 adalah analisis. Kemudian bentuk soalnya uraian. Kemudian pemberian nomornya yaitu soal bentuk nomor 2. Kemudian indikator yang ketiga yaitu menghitung biaya minimum untuk membuat tabung
tanpa tutup jika diketahui jari-jari tinggi dan harga bahan persatuan luas. Dengan materi yaitu tabung. Kemudian untuk level kognitif untuk indikator yang ketiga ini yaitu C5. Dalam hal ini C5 adalah evaluasi. Kemudian bentuk soalnya juga tetap uraian. Kemudian nomornya, pemberian nomor untuk soal ini adalah nomor 3. Kemudian untuk indikator yang keempat yaitu menghitung volume sisa es krim. Dalam hal ini berbentuk kerucut yang tumpah setelah sebagian dimakan. Dengan materinya kerucut, kemudian di sini level kognitifnya C4 yaitu analisis, dan bentuk soalnya uraian, kemudian dengan nomor soalnya yaitu 4. Kemudian indikator yang kelima yaitu menghitung luas permukaan total limas segi 4 beraturan. Di sini dengan materinya limas, kemudian C3 atau level kognitifnya yaitu C3, yang mana C3 ini adalah aplikasi. Kemudian untuk bentuk soalnya uraian dan pemberian nomornya 5. Kemudian untuk indikator yang keenam yaitu menghitung volume prisma dengan alat trapesium siku-siku. Di sini untuk materinya prisma, kemudian tingkat level kognitifnya yaitu C4 yaitu analisis. Kemudian dalam bentuk soalnya di sini uraian, kemudian nomornya, pemberian nomornya 6. Kemudian indikator yang ketujuh yaitu menghitung perubahan persentase volume bola jika jari-jarinya diperbesar. Dengan materinya yaitu bola, bangun ruang bola. Kemudian level kognitifnya di sini C5 yaitu evaluasi. Kemudian bentuk soalnya uraian. Kemudian untuk pemberian nomornya yaitu 7. Kemudian indikator yang ke-8 yaitu menghitung jarak titik H ke bidang ACBE pada kubus. Di sini materinya tentang kubus. Kemudian level kognitifnya yaitu C4, yang mana C4 adalah analisis. Kemudian bentuk soalnya uraian, kemudian pemberian nomornya 8. Kemudian kita lihat indikator yang ke-9 yaitu menghitung total volume bangun ruang yang terdiri dari balok dan limas di atas. Di sini untuk materinya itu gabungan dari balok dan limas. Kemudian untuk level kognitifnya yaitu C4 yaitu analisis. Kemudian bentuk soalnya uraian, kemudian pemberian nomornya 9. Kemudian kita lihat indikator yang ke-10. Di sini menghitung luas permukaan total sebuah tangki air yang berbentuk tabung dengan tutup setengah bola. Di sini untuk materinya adalah gabungan tabung dan bola. Kemudian untuk tingkat kognitifnya yaitu C4 yaitu analisis. Kemudian untuk pemberian soalnya atau bentuk soalnya yaitu uraian. Kemudian pemberian nomornya di sini 10. Kemudian teman-teman bisa perhatikan di sini ada soal materi bank ruang untuk kisi-kisi soal yang sudah saya susun. Di sini saya akan menjelaskan salah satu soal dari kisi-kisi di atas. Di sini bisa diperhatikan untuk nomor 1, luas permukaan sebuah kubus adalah 864 cm. Tentukan yang pertama panjang busuk kubus tersebut,
Kemudian total panjang semua rusuk kubus. Yang ketiga, panjang diagonal bidang kubus. Oke, untuk soal nomor 1 ini yang mana siswa sudah dapat siswa bisa menganalisis terkait bangun ruang kubus, yaitu yang mana siswa bisa menentukan luas permukaan dari kubus tersebut. Kemudian siswa dapat menentukan panjang rusuk kubus, kemudian total panjang semua rusuk kubus. Kemudian siswa juga dapat menganalisis panjang diagonal bidang kubus. Ini untuk kisi-kisi soal pada kisi-kisi soal pertama dengan soal yang sudah saya bahaskan tadi, yaitu di mana siswa dapat menganalisis luas permukaan sebuah kubus, dan siswa dapat menentukan panjang rusuk kubus, kemudian total panjang semua rusuk kubus, kemudian ada panjang diagonal bidang kubus. Oke teman-teman, untuk kisi-kisi soal yang tadi kita juga bisa membuat dari kisi-kisi soal yang tadi ada 10, maka kita juga dapat membuat soalnya terdiri dari kisi-kisi tersebut. Jadi jika kisi-kisinya kita buat dalam bentuk dalam beberapa indikator, di sini kan saya membuat indikatornya ada 10, sehingga untuk soalnya juga kita buat sampai 10. Di sini saya cuma membahasnya satu nomor pada indikator yang pertama, yang mana indikator yang pertama yaitu menentukan total panjang rusuk dan diagonal bidang kubus jika diketahui luas permukaannya. Di sini dengan materinya kubus, kemudian level kognitifnya yaitu C4, yaitu analisis, kemudian bentuk soalnya uraian, kemudian untuk nomor soalnya di sini saya berikan untuk pemberian nomornya yaitu 1. Oke, baik teman-teman, sekian dari saya tentang penjelasan terkait kisi-kisi terkait penyusunan kisi-kisi soal dengan materi bangun ruang. Sekian dari saya, terima kasih.